Sampai juga perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu secara hybrid. Ada teman-teman yang di ruang kelas, kemudian beberapa teman-teman di Jakarta dan di Jogja. Saya dulu sama teman-temannya. Oke, alhamdulillah setidaknya hari ini walaupun sinyalnya mungkin tidak begitu bagus karena freeze tuh Nanda dan yang lainnya. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa kepada masing-masing, berdoa di silakan. Oke, teman-teman yang di Jogja, di Jakarta yang walaupun baru beberapa hari, sehat-sehat, kerasan di sana. Kalau yang di sini katanya sudah kangen nih. Tadi Feli kangen sama Nanda sama Melan. Yang lainnya kangen nggak? Oh, kangen. Oke, kita masuki pertemuan pertama di kita akan berbicara sedikit terkait dengan hakikat dari penelitian. Kalau berbicara penelitian itu yang kalian itu apa? Apa? Itu Bu, yang ada di PPT Bu. Jadi kok nggak kelihatan nih, nanti temennya kangen loh. Nah, penelitian itu adalah hakikatnya. Kalian sering melakukan praktikum kan? Praktikum itu termasuk dalam penelitian enggak? Kenapa? Prosedur ilmiah, kan dari hipotesisnya, tujuannya, lakukannya, kalian mencari sesuatu dengan mau menyimpulkan sesuatu dengan melakukan prosedur. Begitu juga dengan nanti tugas akhir kalian yang dikatakan penelitian itu juga tidak hanya tugas akhir, tapi yang berkaitan dengan prosedurnya pasti akan dikatakan penelitian. Itu juga dengan kalian melakukan praktikum yang sehari-hari. Sering kalian lakukan, itu juga penelitian. Itu bisa nggak Bu diklaim sebagai penelitian dan dipublikasikan? Bisa, sangat bisa. Jadi misal setiap topik dari mata kuliah kalian kaji secara sama, tidak hanya menurunkan dari apa yang sudah dilaporkan kakak tingkatnya, tinggal mengganti data dan mendeskripsikannya, itu nanti bisa jadi satu artikel setiap topiknya. Bagaimana, apa saja yang dilakukan, treatment apa yang diberikan, kemudian kalian dari data dan hasil yang didapatkan, kalian kaji dengan teori-teori yang sudah ada. Itu juga kan, ketika praktikum bikin laporan, iya, kalian kaji dengan yang sudah ada, mendukung atau kontra. Ketika mendukung pun harus ada alasannya, ketika kontra pun harus ada alasannya, kan sampai nanti kalian menarik kesimpulan. Satu itu, satu laporan praktikum bisa kalian publikasikan. Bisa dipublikasikan karena itu hasil dari penelitian. Kalian kalau ambil data tidak hanya dalam satu kali uji coba, biasanya beberapa kali baru nanti bisa. Pada itu dan bisa dipublikasikan. Nah, sekarang kan fisika itu punya dua rumah jurnal, satu JPS, satu jurnal Firmas. Firmas ini didedikasikan untuk kalau misal teman nih Mbak Feli sama Mbak Dewi ternyata asisten untuk mata kuliah kalian di mata kuliah optika ya di mata kuliah optika. Dari praktika juga kita nulis artikel dipublikasikan di
Firnas download template-nya, kemudian hasil dari praktikum itu masukkan sesuai template dari Firnas, kemudian submit. Jadi satu karya. Emang boleh Bu, segampang gitu? Iya, karena itu adalah hasil dari penelitian ilmiah, dari prosedur ilmiah. Jadi bisa dipublikasikan. Tapi kita menulis jurnal, ini Mbak Aris sudah sering aja ya, kalau kalian tulis satu artikel atau satu karya tulis, itu minimal, kalau Ibu mintanya minimal biasanya 15. Biasanya kalau nulis laporan berapa? 3. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau dikonversikan ke dalam artikel, itu setidak-tidaknya minimalnya 15. Minimal. Lebih, maka lebih. Nah, itu kerangka berpikir, kemudian rumusan masalah, rumusan hipotesis, pengujian hipotesis, sampai dengan penarikan terbuka. Kerangka berpikir tadi apa? Ceritanya. Kerangka berpikir itu gambaran dari masalah yang kalian akan selesaikan sampai dengan metodenya atau judul apa yang akan kalian berikan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Rangkap berpikir tadi kan deduktif dan induktif. Tergantung nanti kalian mau menggunakan yang mana. Yang paling benar yang mana bukan ada tergantung penyampaiannya dan style dari masing-masing. Kalian nanti juga ada pasti karya tulis kalian bentuknya itu tidak pure dari pemikiran kalian. Pasti ada substansi dari para pembimbing. Nah, mau nggak mau kalian harus ya berkolaborasi. Bagaimana menurunkan ego, tapi bagaimana juga bertahan. Kalian sudah ketemu sama pembimbingnya. Kalian menurunkan ego, tapi tidak terus melulu. Iya Pak, iya Bu, oke Bu. Kalian juga harus punya satu benteng pertahanan. Jadi kalian pakemnya semua apa? Jangan lari dari situ. Jangan nanti setiap ketemu sama pembimbing, oh ini variabel ditambahin, oh yang ini instrumennya nanti pakainya triangulasi data ya, atau triangulasi metode. Ya Bu. Iya nambah terus sampai setiap ketemu nambah kan nggak selesai. Jadi kalian harus punya pakemnya. Idealis. Bu, catatan yang kemarin seperti ini, penambahannya hanya ini. Oh ini bagusnya ditambah. Tapi rumusan masalah saya ini loh Bu. Jadi kalian juga harus tahu track recordnya penelitian kalian gimana. Saran yang bisa diambil dan tidak itu juga harus bisa dipilah. Nggak semuanya dari pembimbing itu harus ditelan mentah-mentah dan dilaksanakan. Jadi kalian punya hitungan sendiri. Jadi harus tahu batasannya mau sampai gimana, seperti apa penelitiannya. Gitu ya. Begitu juga nanti ketika sudah sampai kerangka berpikir, perumusan masalah. Kalau masalah, saya jadi yang mau nyusun perumusan dulu ya. Dari dan Dewi, kira-kira sudah ada gambaran belum mau ambil penelitian jenis apa? Kuantika, kualita, atau mau R&D, atau ada penelitian campuran? Dari problematika kemarin sudah tergambar belum? Mau apa sih sebenarnya? Lupa. Kalau Nanda sama Melan, kira-kira sudah ada gambaran mau ambil penelitian terkait apa? Ya, mau ngomong di mute lagi ya udah. Ambil apa? Sudah ada gambaran belum?
Bu, kalau yang untuk kayak pendidikan gitu apa biasanya? Seperti tiga-tiganya bisa, tergantung kalian mau ambil masalahnya apa, kemudian dalam solusinya itu seperti apa. Kalau kemarin ke sekolah, kemudian melihat bahwa oh itu masih mengajarnya monoton. Nah, kalian pengen memperbaiki cara mengajarnya guru, atau kalian saya punya ide deh kalau pembelajaran fisika nanti menggunakan model PJBL. Yang mau dilihat apa hasil belajarnya ini Bu, ternyata mereka kemarin masih menggunakan diskusi-diskusi aja, tapi hasil belajarnya dan kemampuan kolaboratif siswa itu masih ada. Jadi saya mau memperbaiki terkait dengan model pembelajarannya. Model pembelajaran itu kan berarti diterapkan atau kita memberikan satu treatment ke siswa, maka itu nanti bisa ke kuantitatif. Kalau kualitatif itu ketika kalian mau mengobservasi, kemudian kalian akan mengkaji sejauh mana. Misalnya tadi kemampuan kolaborasi siswa. Apa sih yang mempengaruhi kok siswa ini kemampuan berkolaborasinya rendah? Padahal sudah ditreatment oleh gurunya dengan menggunakan metode diskusi. Kalian mau mengkaji lebih dalam tentang apa penyebabnya, atau tentang suatu gejala atau suatu topik bukan topik, suatu gejala atau kondisi di lapangan yang kalian akan kaji lebih mendalam. Itu biasanya menggunakan kualitatif. Kualitatif itu kalau teman-teman secara gampangnya mendeskripsikan itu kualitatif itu sama dengan deskriptif atau menceritakan. Kualitatif itu ada macam-macam jenisnya. Jadi kita bahas di pertemuan keberapa. Ada yang fenomenologi, ada yang profil. Itu juga bisa dalam dunia pendidikan. Kemudian penelitian pengembangan. Mungkin familiar dengan kalian. Oh, ternyata di sekolah itu boleh loh Bu pakai HP. Kemudian di sana itu sarana prasarannya lab komputernya oke, wifi-nya oke. Tapi gurunya itu hanya menggunakan buku pegangan guru yang dari pemerintah, mengandalkan buku cetak dari perpus. Saya ingin mencoba mengembangkan karena di sana sarana prasarannya oke dan siswa boleh menggunakan HP, saya mau mengembangkan website yang nanti isinya semua materi pembelajaran, kemudian ditambah dengan virtual lab atau menggunakan pad di webnya itu. Jadi siswa itu bisa belajar sekaligus praktikum melalui lab virtual itu. Saya mau mengembangkan web seperti itu. Nah, kan berarti penelitiannya nanti menggunakan penelitian pengembangan atau APDI. Itu contoh dari 3 desain penelitian atau metodologi penelitian. Kalau tadi Ananda menanyakan kalau untuk pendidikan itu biasanya seperti apa, ketiganya bisa, prinsipnya bisa masuk semua. Jadi lagi-lagi nanti akan berawal dari gap atau permasalahan apa yang kalian temukan di lapangan dari kondisi ideal dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi gap miss-nya atau terjadi bolongnya. Nah, bolong itu mau disulamnya kayak apa dengan judulnya kalian. Jadi kalau misalnya sesuai dengan pendidikan atau FKIP atau keguruan, semua bisa. Tergantung dari masalah apa yang mau dipecahkan, kemudian rumusannya apa. Baru nanti metodologinya mengikuti. Serta teknik dari analisisnya. Gitu ya. Oke, ini sedikit gambaran dari langkah-langkah metode ini yang sudah ada, dari perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, kemudian perumusan hipotesis, pengujian, bagaimana juga diterima dan ditolak. Di sini ada kalimat atau ada kata pragmatis. Pragmatis itu apa sih? Kenapa harus pragmatis? Kalian harus percaya. Pragmatis itu bukan kepercayaan. Pragmatis itu kalian tahu bahwa
ada hal-hal yang masih bisa didiskusikan atau masih bisa diperdebatkan. Nah, di sini masih ketika diterima nanti masih ada yang perlu ditindaklanjuti atau ada yang perlu diperdebatkan. Kemudian kembali lagi ke misalnya pengetahuan lagi setelah menyusun kerangka berpikir maka ada perumusan hipotesis, dari perumusan hipotesis maka ada pengujian, dari pengujian ini akan hasilnya bagaimana ditolak atau diterima. Tadi deduksi kan dari umum ke khusus ya, tadi sudah menjelaskan. Dari perumusan masalah yang umum bagaimana nanti dikoherensikan dengan hipotesisnya. Kemudian ada yang pertanyaan yang sering sekali didengar terkait dengan hasil penelitian. Kan kita skripsi nih, kalau misalnya nanti hasil penelitiannya jelek atau tidak efektif atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan, gimana Bu? Namanya hasil penelitian. Penelitian itu tidak harus selalu hasilnya efektif atau hasilnya positif. Penelitian itu kan juga boleh hasilnya tidak ada pengaruh atau hasilnya tidak ada perbedaan, tidak ada kenaikan. Nah, dari hasil itu nanti kalian harus bisa menjabarkan kira-kira alasannya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kalian pengambilan data atau teori-teori apa yang bisa mendukung dari hasilnya kalian. Jadi penelitian itu tidak harus dipaksakan untuk menjadi hasilnya efektif, hasilnya signifikan. Kalau tidak signifikan ya sudah tidak apa-apa, tapi kalian tahu tidak signifikan itu karena apa, bisa menjelaskan. Sejauh ini, Ibu belum pernah menemukan skripsi yang Ibu uji dan Ibu baca di sini ya, bahwa penelitian itu tidak pro atau tidak ada yang tidak signifikan. Dengan kata lain, semua hasilnya pasti kalau misalnya menggunakan uji itu pasti signifikan. Sebenarnya dosen pun bisa tahu dari hasil statistik kalian, uji statistiknya, apalagi sekarang menggunakan SPSS. Dari data itu sebenarnya sudah terbaca, dosen itu sudah tahu. Oh, ini pasti ada yang dirubah. Gak mungkin dengan data dan grafik yang ada, terus hasilnya signifikan. Sebenarnya itu akan jauh lebih baik ketika memang hasil dari 0,5. Sudah katakan bahwa tidak signifikan, tidak ada perbedaan kah, atau tidak ada kenaikannya kah, atau tidak ada pengaruh, tidak apa-apa. Mungkin dijelaskan faktor apa yang mempengaruhi. Oh, mungkin ada faktor ini didukung dengan teori seperti ini bahwa ada pengaruh lain. Kemudian Ibu ini sering menanyakan kepada yang ujian, tapi masih suka miss. Kalau teman-teman kan sudah ambil statistika ya, kenapa menggunakan, apa sih makna signifikansi itu 0,05? Ya, makna dari signifikansi itu 0,05 di penelitian kalian. Apa? Apa? Boleh juga bantu jawab. Ya, dan ini juga boleh kalau tahu jawabannya. Kita mau mencoba menjawab. Kamu signifikan itu biasanya digunakan untuk pendidikan. Kalau di dunia kesehatan
atau yang menyangkut dengan nyawa seseorang itu akan menggunakan taraf signifikansi 1% atau 0,01. Itu maknanya. Yo, PR kan? Penelitiannya nyata. Berarti harus pakai, kenapa menggunakan taraf signifikansi itu berarti penelitiannya nyata. Ya, coba apa? Maknanya itu udah benar. Cuman penafsirannya Penny ini tadi yang kurang tepat. Nah, kenapa taraf signifikansi itu adalah kebenaran? Ketika kita menggunakan 0,5% dari 100% hasil kemungkinan errornya atau kesalahannya itu sebesar dari 100 misalnya, dari 100 itu kemungkinannya 5% ya salah. Jadi kenapa menggunakan 0,05 perbandingannya tadi. Jadi kemungkinan untuk kesalahannya itu sebesar 0,05. Dan nanti kalau kesehatan menggunakan signifikansi 0,01 atau taraf signifikansinya digunakan 1% karena menyangkut dari hidup dari manusia. Kalau kesehatan menggunakan 1%. Kenapa? Kalau pendidikan menggunakan 5% untuk mengurangi tingkat error maksimal yang akan dilakukan dari pendidikan itu adalah sebesar 0,0 sebesar 5%. Kalau ditanya, kenapa menggunakan taraf signifikansi 5%? Ya karena aturannya gitu aja, bukan seperti itu. Jadi jawabannya karena untuk maksimal kesalahan yang terjadi atau error dalam pendidikan itu sebesar 5% atau 0,0. Jadi dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditarik kesimpulannya. Ya, semoga besok waktu ujian skripsi terus ketemu ibu tidak lupa kalau ditanya menggunakan signifikansi persen. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada beberapa. Mendeskripsikan, kemudian menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Ini seperti apa? Tadi seperti dijelaskan. Tujuan ini adalah turunan dari rumusan masalah. Jadi nanti tujuan penelitian disesuaikan dengan masalah apa yang akan kalian kaji dalam skripsinya atau dalam penelitian seperti apa. Itu nanti menyesuaikan atau turunan dari rumusan masalah. Masalah penelitian. Nah, ketika sempro itu biasanya sering berkomentar bahwa di latar belakang teman-teman itu belum mencerminkan latar belakang. Terlalu banyak khadimahnya. Pendidikan adalah, kemudian pembelajaran ialah, apakah setiap latar belakang harus diawali dengan pengertian gitu kan? Kalau penulisan latar belakang harus, karena yang dilihat atau yang dibaca rata-rata semua menunjukkan seperti itu. Ya, jadi untuk penulisan latar belakang itu kan ada cara berpikir pun ada dua, deduktif dan deduktif. Dari umum ke khusus. Apakah dari umum harus berbicara terkait dengan pendidikan secara luas, atau bisa langsung kita spesifikasikan bagaimana proses pembelajaran di sekolah atau dari hasil latar hasil observasi kita atau hasil prakttek kita di lapangan. Jadi latar belakang itu tidak harus menunggu dari yang umumnya terlalu umum. Jadi kalau pendidikan secara umum, pendidikan adalah itu akan global sekali gitu. Jadi kalian nanti untuk masuk ke
tema dari penelitian kalian itu terlalu banyak panjang bukan di mana yang tadi Ibu bilang. Jadi bisa langsung spesifikasi kalian misalnya mau ambil terkait dengan sosial-scientific isu. Misalnya ya SSI. Nah, di situ langsung tentang SSI kemudian gimana hasil dari pasif keadaan di lapangan. Kalau misalnya kita dari 3 atau 4 halaman sangat boleh. Asal di situ sudah tergambarkan gap-nya atau kesenjangannya harusnya seperti apa, kondisi idealnya, kemudian di lapangan seperti apa, terjadi kesenjangan atau jomplang, atau tadi ada yang bolong, langkahnya di itu sudah nampak, it's okay. 2-3 halaman juga nggak apa-apa. Yang penting di situ sudah kuat apa yang menyebabkan kalian tergerak untuk mengambil tema itu. Masalah dari identifikasi masalah yang ada di latar belakang. Latar belakang tidak usah panjang-panjang, tidak usah dari pendidikan adalah banyak pengertian. Soalnya apa yang menjadi kesenjangan dan menjadi gap. Di situ harus nampak. Itu sudah nampak, yang lain itu hanya lengkap untuk mendukung apa yang akan dilakukan atau apa yang akan kalian gitu ya. Plus tentang bab 1. Sudah download pedoman tulisan PPKI? Sudah belum? Dihapus. Dan dihapus itu akan menjadi buku yang jadi andalan kalian. Nggak boleh. Enggak. Kadang dosen kan dituntut hafal. Ya, kamu menggunakan style yang mana? Kan ada beberapa style ya masing-masing. Kuantitatif aja ada beberapa style. Nanti di situ yang akan menjadi acuan kalian ketika dosen lo ini kok nggak ada bagian ininya. Ya Pak, Bu, ini saya sesuai PPKI. Dan itu kan udah kuat gitu. Nggak akan kalian ketik lagi. Asal kalian berdasarkan dari pedoman yang sudah ada. Jadi nanti kalau misal mencari pengertian atau indikator dari sesuatu. Terus, oh seperti ini, iya ini berdasarkan dari buku ini atau artikel ini kalian bisa temukan itu sudah kuat. Jadi kalian itu ketika bukan boleh lihat dari aplikasi cuman kalian juga tidak plek terus menurun dari situ. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ketika bagus bisa diambil, diadopsi, silahkan. Tapi ketika memang butuh proposal kalian itu saja. Jadi nanti silahkan PPKI-nya di-download, kemudian dibaca-baca. Apa yang harus disiapkan sebelum membaca harus apa? Style yang ya. Latar belakang tadi sudah Ibu sedikit apa asumsi. Ya. Kalau berbicara terkait dengan asumsi, apa yang ada di benak kalian? Gimana? Itu adalah kondisi-kondisi awal yang kalian anggap tidak akan mempengaruhi dari hasil penelitian. Nah, kalian akan meneliti di kelas 8. Di kelas 8 itu apakah di kelas itu ada pemeringkatan? Di sekolah itu ada pemeringkatan kelas 8-nya 8, 9, 1, 2, 3 atau semuanya itu heterogen atau dicampur, tidak ada pemeringkatan. Anggaplah semua kelas memiliki kemampuan yang sama. Jadi itu nanti akan berpengaruh di teknik sampling yang kalian akan gunakan. Biasanya saya mau gunakan sampling itu random sampling dulu, pakai random. Itu harus ada alasan. Salah satunya adalah kalian boleh menggunakan random sampling ketika kelas
atau sekolah itu tidak ada pemeringkatan. Atau tadi itu ada kelas bulan 1, 2, 3. Jadi semuanya adalah kelasnya sama, dianggap sama, memiliki kemampuan yang sama. Tidak ada kelas yang 1, 2. Jadi anak unggulan ini semua dicampur, anak yang kemampuan sedang juga dicampur, juga yang kemampuannya kurang. Dalam satu kelas itu pasti ada komponen itu. Dan itu baru kalian nanti boleh menggunakan teknik random sampling. Kapan saya bisa menggunakan tekniknya purposif? Kapan? Kapan pakai purposif? Purposif sampling. Purposif sampling itu ketika kalian nanti punya tujuan tertentu. Saya mau melihat kemampuan siswa, perbedaan kemampuan siswa dengan keterampilan berkomunikasi baik, kurang, dan sedang. Nah, kalian mau lihat itu dan mengkaji bagaimana dia hasil belajarnya. Itu pengkategorian. Kalian punya spesifikasi tertentu, maka kalian akan menggunakan teknik purposif sampling. Kemudian random pun bisa, random sampling, cluster random sampling, nanti ada macam-macam. Kita nanti akan salah satunya bahas di kuantitatif. Kuantitatif perlu nggak sih Bu pakai sampling? Perlu. Mana yang bisa digunakan untuk kuanti? Kita bahas satu-satu. Kemudian hipotesis. Tahu kan hipotesis? Hipotesis turunnya dari mana? Rumusan dan tujuan tadi. Kalian mau bilang apa? Dari rumusan ada pertanyaan. Kalian ada tujuan. Dari itu kalian akan berhipotesis. Hipotesis itu terdiri dari satu atau dua? Kan ada H1 sama H0. Ada perbedaan dan tidak ada perbedaan. Ada pengaruh, ada pengaruh. Ruang lingkup penelitian. Dari sini di apa dengan pendidikan. Boleh yang secara dan juga ingin bertanya, boleh. Saya mau tanya. Baru pengantar ini, jadi kita masih yang soft, belum terlalu dalam. Jangan pusing dulu. Belum ibu minta untuk mengerjakan bab 3. Yang mau ditanyakan? Aman sejauh ini? Aman. Tapi kalau udah mulai penugasan, baru tanya jawaban dari tugasnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apa itu yang bertanya? Yang daring sudah mengisi absen semua? Yang terhadir di Sepada? Sudah, Bu. Belum. Silakan diisi dulu daftar hadirnya. Dari gimana hari ini kesannya kuliah kita hybrid? Seru kah? Definisi hybrid yang sesungguhnya. Ini kok Elvina sama ini nggak pakai baju kembaran lagi? Kemarin mau berangkat tiba-tiba dari jilbab sampai celana kembar. Sikat gigi kembar. Sikat gigi mau gosok gigi bajunya masih kemarin ya? Sama. Bajunya dicuci, Bu.
Jadi kayak anak asrama beneran memang ya, apa-apa kembar. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup? Ini semua cukup? Cukup. Yang dijawab ini dijawab. Oke, sudah mengerti. Kalau cukup, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan lafaz hamdal.